Saya Erisma Cahya Berlian dengan NIM 1321111133023 akan kembali menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke sel dan dari sel. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sorry. Saya Erisma Cahya Berlian dengan NIM 1321111133023 akan kembali menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler pada manusia. Sistem kardiovaskuler ini merupakan suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke sel dan dari sel. Nah, sistem ini juga memiliki fungsi mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan juga membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, untuk yang pertama adalah anatomi. Yang pertama anatomi jantung, kemudian jantung ini merupakan alat pompa dengan otot pada bagian dalam dada yang melakukan pekerjaan secara terus-menerus tanpa berhenti untuk memompa darah ke semua bagian tubuh. Jantung melakukan kontraksi dan relaksasi sejumlah 100.000 kali pada satu hari, dan seluruh pekerjaan ini perlu suplai darah yang bagus dan disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Nah, sebelah kanan dan kiri jantung mempunyai ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventricle yang berfungsi untuk mengeluarkan darah. Ventricle ini memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar agar darah hanya mengalir dalam satu arah. Nah, jantung berada di rongga toraks atau dada, daerah garis tengah di antara sternum dan vertebra atau tulang punggung. Nah, bagian depan dibatasi sternum dan koste 3, 4, dan 5. Hampir 2/3 bagian jantung berada di sebelah kiri garis median sternum. Nah, jantung terletak di atas diafragma, mirip ke depan kiri, dan apex cordis berada paling depan dalam rongga toraks. Pada usia dewasa, rata-rata panjang jantung berkisar 12 cm dan lebarnya 9 cm dengan berat 300 hingga 400 gram. Jantung terbagi menjadi bagian kanan dan kiri dan memiliki 4 bilik. Bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Bilik-bilik atas, atrium, menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkannya ke bilik-bilik bawah atau ventricle. Nah, atrium dextra atau dinding atrium dextra berukuran tipis, rata-rata 2 mm. Terletak agak ke depan di bagian ventricle dextra dan atrium sinistra. Pada bagian anterosuperior terdapat lekukan ruang atau kantung berbentuk daun telinga yang disebut auricle. Permukaan endokardiumnya tidak sama dengan posterior dan septal licin dan rata, lateral dan auricle kasar, dan tersusun dari serabut-serabut otot yang berjalan paralel yang disebut otot pectinatus. Pada dinding atrium dextra terdapat nodus sumber listrik jantung, yaitu nodus sinoatrial terletak di pinggir lateral pertemuan muara vena cava superior dengan auricle, tepat di bawah sulcus terminalis. Nodus atrioventrikular terletak pada anteromedial muara sinus coronaris di bawah katup tricuspidalis. Nah, fungsi atrium dextra adalah tempat penyimpanan dan penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistemik ke dalam ventricle dextra dan kemudian ke paru-paru. Yang kedua adalah atrium sinistra, terletak superior dari ruang jantung, tebal dinding atrium sinistra 3 mm, sedikit lebih tepat dari dinding atrium dextra. Dan endokardiumnya licin dan otot
pectinatus hanya ada pada auricle. Atrium kiri menerima darah yang sudah dioksigenasi dari 4 vena pulmonalis yang bermuara pada dinding posterior superior atau posterolateral. Kemudian ada ventricle dextra yang terletak di ruang paling depan di bawah rongga toraks atau tepat di bawah manubrium sterni. Sebagian besar ventrikel kanan berada di kanan depan ventrikel sinistra dan di medial atrium sinistra. Nah, ventrikel dextra ini berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan, tebal dindingnya 4 hingga 5 mm. Bentuk ventrikel kanan seperti ini guna menghasilkan kontraksi bertekanan rendah yang cukup untuk melarikan darah ke dalam arteria pulmonalis. Dan sirkulasi pulmonar merupakan sistem aliran yang darah bertekanan rendah dengan resistensi yang jauh lebih kecil terhadap aliran darah dari ventrikel dextra dibandingkan tekanan tinggi sirkulasi sistemik terhadap aliran darah dari ventrikel kiri. Karena itu, beban kerja dari ventrikel kanan jauh lebih ringan daripada ventrikel kiri. Oleh karena itu, tebal dinding ventrikel dextra hanya sepertiga dari tebal dinding ventrikel sinistra. Kemudian ada katup atrioventrikuler yang terletak antara atrium dan ventrikel sehingga disebut katup atrioventrikuler. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah katup disebut katup tricuspid. Terdiri dari 3 otot yang tidak sama, yaitu anterior yang merupakan paling tebal dan melekat dari daerah infundibular ke arah caudal menuju inferior lateral dinding ventrikel dextra. Kemudian septal melekat pada kedua bagian septum muskular maupun membraneus, sering menutupi VSD kecil tipe alur keluar. Kemudian posterior yang merupakan paling kecil melekat pada cincin tricuspidalis pada sisi posterior-inferior. Ada juga katup semilunar. Katup semilunar atau bulan separuh karena terdiri dari 3 daun katup yang masing-masing mirip dengan bulan separuh. Nah, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan berbeda, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Yang pertama, arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri atas lapisan yang terdiri, yang pertama ada tunica intimae, adalah yang terdalam dari pembuluh darah yang terdiri atas selapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari serat otot polos yang tersusun melingkar. Yang kedua ada tunica adventitia atau lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat kolagen dan elastis, terutama kolagen tipe 1. Kemudian yang ketiga ada anastomosis arteriovenosa, ini berhubungan langsung antara sirkulasi arteri dan vena. Kemudian ada vena yang berfungsi membawa darah dari perifer atau tepi kembali ke jantung dan paru-paru. Vena terdiri dari beberapa lapisan, yang pertama tunica intima, tunica media, tunica adventitia, dan vasa vasorum. Kemudian selanjutnya ada darah. Darah terdiri atas plasma darah sebanyak 55%, sel-sel darah 45%, yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, leukosit atau sel darah putih, dan keping-keping darah atau trombosit. Nah, plasma darah ini merupakan komponen terbesar dalam darah. Hampir 90% bagian dari plasma darah adalah air. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Fungsi lainnya yakni menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Nah, sel darah merah bentuknya seperti cakram atau bikonkaf dan tidak mempunyai inti. Ukuran diameternya kira-kira 7,7 unit atau 0,007 mm. Tidak dapat bergerak dan banyaknya kira-kira 5 juta dalam 1 mm kubik. Warnanya kuning kemerahan karena di dalamnya mengandung suatu zat yang disebut hemoglobin. Warna ini akan bertambah merah jika di dalamnya banyak mengandung oksigen. Nah, fungsi sel darah merah adalah mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Sel darah merah atau eritrosit diproduksi di dalam sumsum tulang merah, limpa, dan hati. Proses pembentukannya dalam sumsum tulang melalui beberapa tahap.
mula-mula besar dan berisi nukleus dan tidak berisi hemoglobin, kemudian dimuati hemoglobin dan akhirnya kehilangan nukleusnya dan siap diedarkan dalam sirkulasi darah yang kemudian akan beredar di dalam tubuh selama kurang lebih 114 hingga 115 hari, setelah itu akan mati. Kemudian strukturnya terdiri dari asam amino dan memerlukan zat besi sehingga diperlukan keseimbangan zat besi. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang mempunyai bentuk dan sifat berlainan dengan sifat sel darah merah. Memiliki bermacam-macam inti sel sehingga dapat dibedakan menurut inti selnya. Warnanya pun bening. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh yaitu membunuh dan memakan bibit penyakit yang masuk ke dalam jaringan sistem retikuloendotel. Tempat pembiakannya di dalam limpa dan kelenjar limfa sebagai pengangkut, yaitu mengangkut zat lemak dari dinding usus melalui limpa terus ke pembuluh darah. Sel leukosit juga terdapat di seluruh jaringan tubuh manusia. Pada kebanyakan penyakit disebabkan oleh masuknya kuman infeksi, maka jumlah leukosit yang ada di dalam darah akan lebih banyak dari biasanya. Hal ini disebabkan karena sel leukosit yang biasanya tinggal di dalam kelenjar limfa beredar dalam darah untuk mempertahankan tubuh dari serangan penyakit tersebut. Kemudian ada fisiologi jantung. Yang pertama, siklus jantung. Fungsi jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, proses memompa darah oleh jantung itu disebut dengan siklus jantung. Siklus jantung dimulai dari permulaan sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut diastol, yaitu periode pengisian jantung dengan darah, yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistol. Tiap-tiap siklus jantung dimulai oleh timbulnya potensial aksi secara spontan pada nodu sinus atrial, kemudian kedua atrium berkontraksi. Kontraksi dari kedua atrium terjadi secara serentak dan disebut sistol atrial, dan pengandorannya atau relaksasi disebut diastol atrial. Kemudian yang kedua ada atrium sebagai pompa. Dalam keadaan normal, darah mengalir terus-menerus dari vena cava superior dan vena cava inferior ke dalam atrium. Nah, sekitar 70% aliran ini langsung mengalir dari atrium ke ventrikel. Kemudian atrium berkontraksi yang menyebabkan pengisian tambahan 30%, karena itu atrium hanya berfungsi sebagai pompa primer yang meningkatkan efektivitas ventrikel sebagai pompa kira-kira 30%. Kemudian ada ventrikel sebagai pompa. Yang pertama, pengisian ventrikel. Nah, selama sistol ventrikel, sejumlah besar darah terumpul dalam atrium karena katup atrioventrikular masih tertutup. Tepat setelah sistolik berakhir dan tekanan ventrikel turun kembali sampai ke tekanan diastoliknya yang rendah, tekanan pada atrium yang tinggi segera mendorong katup atrioventrikular membuka dan mendukung aliran darah dengan cepat ke dalam ventrikel, disebut dengan periode pengisian ventrikel cepat. Kemudian ada pengosongan ventrikel selama sistol yang terjadi ketika ventrikel mulai berkontraksi. Tekanan ventrikel meningkat dengan cepat menyebabkan katup atrioventrikular membentuk. Kemudian diperlukan penambahan 0,012 sampai 0,03 detik bagi ventrikel untuk meningkatkan tekanan yang cukup untuk mendorong katup semilunaris yang membuka melawan tekanan dalam aorta dan arteri pulmonalis. Kemudian ada periode ejeksi, yakni periode peningkatan tekanan pada ventrikel. Tekanan ventrikel ini mendorong membuka katup semilunaris dan darah segera dikeluarkan dari ventrikel. Kemudian ada periode protodiastol. Selama seperempat terakhir sistol ventrikel, hampir tidak ada aliran darah dari ventrikel ke dalam arteri besar, meskipun otot-otot ventrikel tetap berkontraksi. Nah, periode ini disebut protodiastol. Kemudian ada periode relaksasi isometrik. Pada akhir sistol terjadi relaksasi ventrikel menyebabkan tekanan dalam ventrikel turun dengan cepat. Kemudian terjadi peningkatan tekanan dalam arteri besar secara tiba-tiba mendorong darah kembali ke arah ventrikel yang menimbulkan bunyi penutupan katup aorta dan pulmonal yang keras. Kemudian ada volume akhir diastolik dan akhir sistolik ventrikel. Selama diastol, pengisian ventrikel dalam keadaan normal meningkatkan volume setiap ventrikel sekitar 120 hingga 130 ml. Volume tersebut
tersebut disebut dengan akhir diastolik. Ketika ventrikel kosong selama sistole, volumenya kurang dari 70 ml yang disebut isi sekuncup atau stroke volume, yaitu sejumlah darah yang dipompa setiap kali jantung berkontraksi. Kemudian bunyi jantung dan pemompaan jantung. Bunyi jantung dihasilkan oleh penutupan katup jantung. Terdapat dua jenis bunyi katup jantung. Ini bunyi pertama disebabkan menutupnya katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel. Getarannya bernada rendah dan relatif lama terdengar seperti lap. Bunyi kedua karena menutupnya katup aortik dan pulmoner sebelum kontraksi ventrikel terdengar pendek dan tajam cepat karena katup-katup ini menutup dengan cepat. Getarannya berlangsung singkat dan terdengar seperti dup gitu. Nah, sistem difusi terdiri dari pembuluh darah kapiler untuk difusi oksigen, karbon dioksida, dan zat gizi bersama dengan arteriol dan venul berfungsi memelihara tekanan atau resistensi vaskuler. Nah, sistem pengumpul yaitu pembuluh darah vena yang bekerja menerima dan mengumpulkan darah dari kapiler, pembuluh limfa dan atau langsung dari arteri yang mengalirkan kembali darah ke jantung untuk kemudian melakukan fungsi jantung sesuai dengan siklus jantung. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem kardiovaskuler. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.